Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atrit Wahyu Yudiawati, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Akan melakukan video praktek pengalaman lapangan mata pelajaran matematika, pembelajaran tentang materi luas permukaan kerucut menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 96 SMP Negeri 1 Kaliori. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari kalian ada yang bisa menyiapkan ketua kelasnya ya untuk sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil masuk semuanya ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Masih. Baik, kita pada pagi hari ini akan kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Masih dengan bangun ruang sisi lengkung, hanya saja pada bangun yang baru yaitu bangun kerucut. Kalau pada materi sebelumnya, itu kan kita mempelajari tentang tabung, gitu ya. Ada luas permukaannya. Dan luas permukaan dari tabung itu rumusnya apa kemarin? 2 kali P kali R dalam kurung R ditambah dengan T. Nah, berarti pada kesempatan kali ini kita akan mencari luas permukaan juga, hanya saja pada bangunnya adalah bangun kerucut. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, masuk ke materi, terlebih dahulu coba kalian kerjakan soal pretestnya. Ya, soal pretest yang sudah saya kirimkan di grup WA itu silahkan kalian buka di HP, buka grup WA, kemudian di situ ada linknya, ya, link pada Microsoft Teams, kamu buka, kemudian kamu coba kerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, silakan. Nah, di sini yang kita pelajari tentang luas permukaan dari kerucut, manfaatnya. Ini ya, tujuan pembelajarannya. Berarti melalui model pembelajaran Discovery Learning, berarti ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kerucut dengan benar. Nah, berarti kalian nanti dapat menemukan rumus luas permukaan kerucut. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian luas permukaan kerucut dengan benar. Itu berarti tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, manfaatnya dengan mempelajari bangun ruang kerucut, kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada di dalamnya dan tentunya akan memudahkan kita untuk membuat langkah perhitungan yang tepat berkaitan dengan luas permukaan dari kerucut. Ya, itu manfaat yang pertama dari mempelajari materi ini. Kemudian manfaat yang kedua, itu agar kita dapat lebih teliti dalam mengamati benda-benda yang termasuk bangun ruang sisi lengkung kerucut dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung kerucut. Bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Kira-kira saya bentuknya koyok kerucut. Itu apa contohnya coba? Pembatas jalan itu kan bentuknya juga kerucut, pembatas yang ada di jalan. Terus topi ulang tahun. Topi ulang tahun. Betul. Semua yang sudah kalian sebutkan itu merupakan contoh ya bangun dari kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kalian lihat. Nih, diantaranya ada pembatas yang ada di jalan. Ini seperti ini. Kemudian ada contong es krim. Kemudian ada apa ini? Tumpeng. Terus ini apa ini? Yang keempat? Caping. Masih pernah lihat enggak sekarang yang para petani yang menggunakan topi yang semacam ini? Sudah jarang sekali ya. Nah, tapi ini ada. Oh ya. Ada. Terus ini topi ulang tahun, ya. Terus yang keempat ini apa? Yang keenam ini apa ini? Bentuk yang seperti kerucut. Atap
bangunan. Ini ada juga pernah menjumpai bentuk atap bangunan yang seperti ini. Rumahmu seperti ini atapnya? Bagus. Jadi sesok kalau kalian jadi arsitek bisa kembangkan atap rumah bentuknya macam-macam. Bisa itu ya. Nah, terus lanjut. Sekarang kalian simak ini video pembelajaran ini. Nah, ini kamu perhatikan kerangka-kerangka atasnya, atap dari rumah ini. Itu kalau kamu lihat itu kan bentuknya kerucut. Ya. Ada beberapa bangunan, ya. Ada beberapa bangunan yang atapnya berbentuk seperti kerucut. Nah, ini contohnya saya sajikan ada beberapa 3 hal ini di sini ya, bangunnya itu atapnya berbentuk kerucut. Nah, kemudian yang pertama pertanyaannya, bagaimana merancang bangunan tersebut? Nah, caranya berarti bagaimana cara merancang dari bangunan tersebut? Ya. Iya, berarti bagian atasnya saja. Kemudian yang B, bagaimana cara menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk melapisi bangunan tersebut? Melapisi itu kan berarti yang hanya di bagian pinggir-pinggirnya ini, selimutnya saja. Itu akan dipasang keramik, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalian berarti menghitungnya? Hanya menghitung pada bagian selimutnya saja. Nah, kemudian kalian pada pembelajaran ini buat kelompok masing-masing sebanyak 4 kelompok, 4 anak ya, satu kelompoknya sudah. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5, 6, terus 7. Berarti nanti masing-masing kelompok itu akan saya bagikan LKPD-nya, di mana LKPD-nya itu nanti menentukan luas rumus, menemukan rumus luas permukaan dari kerucut. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya kalian bisa menemukan rumus luas permukaan dari kerucut sesuai dengan langkah-langkahnya itu. Ini saya bagikan LKPD-nya. Dibantu. Bagikan. Masing-masing anak dikasih 1. Bagikan ke sana. Sudah, semua dapat masing-masing kelompok, 1 anak 1 LKPD, kemudian 1 kelompoknya mempunyai bentuk jaring-jaring dari kerucut ya. Sebelum kalian mengikuti petunjuk yang ada di situ, saya arahkan dulu, dilihat semuanya. Kerucut ini itu terdiri dari berapa bangun datar? 2. Apa dengan apa? Lingkaran dengan yang ini, bagian ini dinamakan sebagai, kalau ini sebagai apa pada kerucut itu? Alasnya. Sedangkan kalau bagian ini apa itu namanya? Bukan permukaan, tapi yang bagian ini dinamakan sebagai apa? Selimut. Coba mengerjakan LKPD-nya dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. 22/7 itu ya nilai Pi itu. Ada yang sudah menemukan? Untuk luas selimutnya dulu. Sudah. Siapa yang sudah? Kelompok mana? Ayo, kelompok 1, silakan maju. Menuliskan rumus dari luas selimut kerucut. Langkah-langkahnya yang atas tuliskan di papan tulis semua. Pi itu apa bentuk Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah betul dari kelompok 1? Atau kelompok lain bisa membetulkan, melengkapi kelompok lain? Betul. Kelompok 2 bagaimana? Setuju dengan jawaban yang di depan? Kelompok lain semua setuju? Nah, kemudian saya tanya sekarang, kalau setuju loh ya, nah ini kok terus bisa jadi ini bagaimana? Ya. Oke, kelompok 2 bisa betulkan. Nah, kan dilihat dari jaring-jaringnya toh. Gini ya, ini kan juring pada selimut. Nah, sedangkan pada di sini ini itu sebagai alas.
Ya kalau ini ke sini, ini namanya apa? Jari-jari. Kalau ini ke sini, itu bukan jari-jari lagi, melainkan ini kan asal usulnya dari lingkaran, Tata. Iya kan? Lingkaran besar. Nah ini jari-jari. Kalau pada kerucut itu sama juga dengan S. Selimut kerucut itu berasal dari juring lingkaran. Ini pada lingkaran, ini Kelompok lainnya masuk jadi menyimak, dilihat. kemudian berubah menjadi kerucut, terus yang jari-jari berubah menjadi garis pelukis. Nah, terus ke bawahnya ini kok bisa dicoret? Kenapa? Karena sama. Kemudian ini kok bisa pindah jadi di sana? Kenapa? Pindah? Ini awalnya Dibagi maka jadi dikali. Terus yang dicoret yang mana? Kemudian S-nya, sehingga yang masih sisa adalah jadi luas selimut kerucut diperoleh rumus P kali S dikali R. Apa itu luas selimut kerucut? Ya, P kali S kali R. Atau kalau dibalik boleh enggak? P kali R kali S. Boleh enggak? Boleh, sama aja. Berarti luas selimut kerucut adalah P kali R. Nah, betul apa salah? Oh, yuk kasih aplaus kelompok 2. Saling melengkapi dari kelompok 1 tadi sudah maju, dilengkapi dengan kelompok 5, kemudian dilengkapi dan dibenahi lagi oleh kelompok 2. Kemudian lanjut ke luas permukaan kerucut. Ya, berarti luas permukaan kerucut itu bawahnya ya. Ya, kelompok mana yang bisa menuliskan jawabannya ke depan? Dalam menemukan rumus luas permukaan kerucut. Nah, ini kelompok berapa? 7. 6. luas permukaan kerucut sama dengan Menghadap teman-temannya sini. luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Luas selimut tambah luas alas sama dengan Pi kali S kali R ditambah Pi kali R kuadrat sama dengan Pi R tambah S sama dengan, jadi rumus luas permukaan kerucut adalah Pi R tambah S. Nah, gimana dengan kelompok lain? Setuju? Berarti luas permukaan kerucut adalah P kali R kurung buka S ditambah dengan S. Nah, betul apa salah? Lanjut. Halaman belakangnya di LKPD. Mari kita menyimpulkan. Dari kelompok mana yang bisa? Penyimpulannya dibaca dari situ. Ya. Adalah bahwa ruang sisi yang dua sisi yaitu sisi alas dan sisi selimut. Ya. Nomor 2, rumus yang digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut adalah P kali R buka R plus S. Nah, betul. Bisa semuanya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya, sekarang lanjutnya di masalah. Kamu selesaikan. Pada pesta ulang tahun Danis yang akan datang, Ibu akan membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dari sebuah karton yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Jika diameter topi 14 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm, berapa banyak topi yang dapat dibuat oleh Ibu? Ya, maju. Awal itu kerucut 5 topi. Hasil luas selimutnya berapa? Iya sama, luas selimutnya 550. Jadi 10.000 dibagi 550. Betul, 55 kali 21 berapa? 55, 18 topi, kelompok 7. Terus kelompok lain, kelompok 6. Kelompok 7 sudah?
Siapa mau membetulkan? Ya, kelompok 1 bisa membetulkan. Dan sisanya sama enggak? Itu hanya menghitungnya yang kurang tepat ya. Taurat 18 ya 19. Wali ke 1 kali 55. Ya, sisanya berarti ada berapa topi? Ada berapa topi? 8. Berarti yang dicari adalah luas selimutnya dulu, diperoleh 550. Kartonnya tadi 10.000 cm. Berarti mendapatkan 18 topi dan masih ada sisa kartonnya. Yaitu sisanya berapa? 100 cm. Semua sama? Nah, dari mengerjakan ini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita rangkum. Kita rangkum dari pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Yaitu yang pertama, luas selimut kerucut. Dirumuskan dengan P kali R kali S. Unsur-unsur dari kerucut. Ada titik apa? Kerucut tadi punya titik puncak sama jari-jari, kemudian ada tingginya. Kemudian kalau pada kerucut itu berarti ada berapa sisinya? 2, yaitu alas dan selimut. Alas kerucut berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya kerucut berbentuk juring lingkaran. Luas permukaan dari kerucut dirumuskan dengan luas permukaan kerucut. Rumusnya adalah P kali R dalam kurung R ditambah dengan S. Nanti bisa silakan ditambahkan di catatannya. Gimana dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari, adakah pertanyaan? Tidak ada. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, coba kalian buka lagi HP-nya. Di grupnya itu saya berikan link lagi. Nah, ini saat ini berarti post testnya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, kamu kerjakan post testnya itu, yang tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian, ya. Apakah kalian paham atau tidak dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Anak-anak masih semangat? Belajarnya masih. Nah, kalau sudah, setelah kita melalui pembelajaran-pembelajaran tadi, sekarang coba kalian perhatikan itu lembar refleksi dari siswa. Nah, coba salah satu. Nomor 1, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Ya, Arkaisa. Kemudian yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Arkaisa? Sedikit, masih ada beberapa yang belum paham. Jika belum, materi apa saja yang belum dikuasai? Bagian mana itu yang kamu masih bingung? Menentukan luas selimutnya. 3, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Manfaatnya apa berarti? Seluruh materinya sudah dipahami belum? Sebagian belum. Pada bagian mana itu yang belum dikuasai? Ada luas permukaan. Dalam menentukan Luas permukaan selimut. Permukaan atau selimutnya? Selimut. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang volume. Volume dari bangun ruang sisi lengkung. Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, tugasnya ini silakan bisa dibantu membagikan, ya. Rangkumannya dituliskan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada. Bisa ya? Bisa.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.